Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. Kami dari kelas AEA 2, jurusan Akuntansi Spesialisasi Pasar Modal bersama saya, Ika Dewi Francisca. Nama saya Nurfazila. Saya Sari Damayanti. Video ini ditujukan untuk melengkapi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Muhammad Abdul Muiz, SEMAK. Di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip yang melandasi laporan keuangan dan transaksi perusahaan. Sebagaimana halnya dengan ilmu sains, bidang akuntansi pun mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Para pakar dan para akuntan profesional selalu berusaha untuk terus memecahkan masalah-masalah di bidang akuntansi, baik yang dihadapi oleh para klien maupun yang dihadapi oleh para atasan-atasan mereka. Beberapa ikatan profesi akuntan mengeluarkan keputusan-keputusan yang menyangkut prinsip-prinsip akuntansi. Di Indonesia, badan yang berwenang untuk mengeluarkan ketentuan resmi yang menjadi praktik akuntansi Indonesia adalah Komite Prinsip Akuntan Indonesia. Komite Prinsip Akuntan Indonesia ini bernaung di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia yang merupakan organisasi profesi akuntansi di Indonesia. Salah satu hasil karya IAI adalah diterbitkannya buku Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa prinsip akuntansi Indonesia adalah suatu prinsip, metode, dan teknik yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya ditujukan kepada pihak eksternal, yaitu pemegang saham, kreditur, dan lain-lain. Disebutkan pula bahwa dalam buku Praktik Akuntan Indonesia belum menjelaskan secara keseluruhan mengenai praktik akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang berkaitan dan belum dibahas dalam buku tersebut diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lazim dan didasarkan dengan pertimbangan yang sehat. Prinsip-prinsip akuntansi disusun dengan mempertimbangkan konsep dasar tertentu yang menjadi landasan operasi akuntansi. Konsep-konsep dasar ini menjadi asumsi atau anggapan dalam praktik akuntansi. Nah, yang pertama adalah konsep kesatuan usaha atau entity concept. Konsep ini merupakan konsep yang mendasar dalam akuntansi. Dalam sudut pandang akuntansi, baik antara masing-masing kesatuan usaha maupun dengan pemiliknya terdapat garis pemisah yang tegas. Dalam konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan merupakan suatu badan yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dengan pemiliknya. Oleh karena itu, dalam konsep ini, akuntansi lebih berkepentingan dengan perusahaan yang merupakan suatu unit usaha yang melaporkan kegiatan usahanya kepada pihak eksternal atau pemilik. Karena pemilik merupakan pihak eksternal, maka antara perusahaan dengan pemilik memiliki hubungan seperti hubungan bisnis atau utang piutang. Sehingga perusahaan harus mempertanggungjawabkan dana dan kekayaan yang disimpan di dalamnya. Pertanggungjawaban perusahaan ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Seterusnya yaitu prinsip reliabilitas atau the reliability principle. Catatan akuntansi dan laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi harus didasarkan pada data yang dapat diandalkan kebenarannya, dan data tersebut harus dapat diverifikasi sehingga laporan yang dihasilkan menyajikan informasi yang tepat dan bermanfaat. Proses pencatatan akuntansi harus dimulai dari kegiatan mendokumentasikan transaksi-transaksi yang terjadi ke dalam bukti yang objektif.
Tanpa adanya prinsip reliabilitas atau objektivitas, maka catatan akuntansi hanya akan didasarkan oleh data yang tidak objektif, tentu saja akan membingungkan. Oleh karena itu, data akuntansi harus dikonfirmasi oleh pihak yang independen. Misalnya nih, Tuan Doni ingin memulai usahanya di bidang perbengkelan. Oleh karena itu, Tuan Doni membutuhkan tempat untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut. Tuan Doni membangun sebuah gedung dan ia meyakini bahwa harga bangunan tersebut adalah 22 juta. Nah, harga inilah yang harus dinilai oleh pihak yang independen. Ternyata setelah dinilai, pihak independen menilai bahwa harga gedung tersebut adalah 18.800.000. Oleh karena itu, data yang tepat adalah harga yang dinilai oleh pihak yang independen, yaitu 18.800.000. Selanjutnya yaitu prinsip cost atau the cost principle. Prinsip cost sering juga disebut dengan istilah biaya atau cost historis. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap barang dan jasa yang dibeli harus dicatat berdasarkan harga yang sesungguhnya atau aktual cost-nya. Walaupun pembeli mempunyai keyakinan bahwa harga barang dan jasa tersebut masih bisa ditawar, akan tetapi transaksi yang harus dicatatkan adalah harga yang sesungguhnya dibayarkan. Misalnya, untuk memenuhi kelengkapan bengkelnya, Tuan Doni membeli seperangkat peralatan dengan harga 8 juta. Harga jual sebenarnya yang berlaku adalah 12 juta. Akan tetapi, berdasarkan prinsip cost, maka yang harus dicatat adalah harga yang sebenarnya dibayarkan atau aktual cost-nya, yaitu 8 juta. Setelah kita belajar tentang prinsip-prinsip yang melandasi laporan keuangan, kali ini kita akan membahas tentang transaksi perusahaan. Apa sih transaksi perusahaan itu? Transaksi perusahaan adalah peristiwa yang bersifat moneter dan harus dicatat. Misalnya dalam perusahaan membeli listrik senilai Rp250.000, membeli barang dagangan Rp3.500.000, dan membeli tanah beserta bangunan senilai Rp42 juta. Nah, membayar listrik dan membeli barang dagangan merupakan contoh transaksi yang kecil karena nominal uangnya masih relatif kecil. Berbeda dengan membeli tanah dan bangunan, transaksi yang dilakukan lebih kompleks dan perjanjian jual beli sudah diatur. Apakah akan diangsur dan pengangsurannya itu akan mendapatkan bunga. Dalam suatu transaksi biasanya muncul transaksi lainnya. Misalnya ketika kita membayar hutang, maka uang kas yang ada di dalam perusahaan juga ikut berkurang. Begitu juga ketika ada pembelian, maka uang kas yang ada di perusahaan ikut bertambah. Kemudian saya akan menjelaskan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi bagi seorang akuntan digunakan untuk mengukur kegiatan dan proses dengan melakukan analisis data yang ada di laporan keuangan. Persamaan akuntansi tersebut rumusnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan yang digunakan manfaatnya di masa yang akan mendatang. Aktiva ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aktiva lancar, terdiri dari kas, piutang, serta biaya yang dibayar di muka. Yang kedua ada aktiva tetap, yaitu terdiri dari tanah dan bangunan. Yang ketiga ada aktiva tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, serta nama baik atau goodwill. Kemudian pasiva. Pasiva ini terdiri dari 2 elemen. Yang pertama ada liabilitas atau yang sering kita kenal dengan kewajiban, dan kedua ada ekuitas atau modal sendiri. Liabilitas adalah dana perusahaan yang diperoleh dari pihak lain dan waktu pelunasannya sudah ditentukan. Contoh dari liabilitas ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek seperti utang dagang, utang bank, dan utang gaji. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang seperti utang obligasi.
Ekuitas adalah aset perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham atau pihak ketiga. Nah, bila dikembangkan, maka rumus ini menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, itu saja pembahasan materi dari kelompok kami mengenai prinsip-prinsip yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kami di channel YouTube Mams. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.